Peringatan, Peringatan, peringatan. jangan lupa Lupa di subscribe, like and share. share. Terima kasih. Yes. Oke, masuk sekolah. Lanjut masuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita karunia dan hidayahnya. Baik, saya di sini akan mempresentasikan mengenai instrumen dalam filsafat hukum Islam. Prodi Hukum Tata Negara, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampunya Herpin Yogi Pradipta, MHI. Langsung saja, ada di sini namanya pengertian filsafat hukum Islam. Nah, filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophie. Philos yang artinya cinta, sedangkan sophie yang artinya kebijaksanaan. Jadi filosofi itu cinta akan keadilan, yaitu kebijaksanaan. Nah, filosofi as love of wisdom, filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Jadi benar-benar adil dan lurus terhadap cinta, terhadap keadilan. Makanya dikatakan kebijaksanaan. Filsafat hukum. Jadi filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Jadi filsafat hukum ini yaitu sesuatu yang membahas mengenai pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang sehari-hari, baik dari aturan bermasyarakat maupun aturan dari bernegara, seperti itu. Selanjutnya filsafat hukum Islam. Nah, hukum Islam dalam pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya maupun proses pembahasannya atau penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkan di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Jadi filsafat hukum Islam itu membahas mengenai hakikat kehidupan masyarakat Islam, rahasia dan tujuan hukum Islam yang baik dalam proses penetapannya, yaitu sesuai dengan yang dimaksud dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menetapkan di muka bumi untuk manusia agar kesejahteraan umat manusia dan seluruhnya. Selanjutnya ada pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah, syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Jadi makna harfiah syariah ini membahas mengenai masalah akidah, ibadah, dan muamalah umat manusia Islam. Bisa dikatakan jalan menuju sumber kehidupan, itu jalan menuju kehidupan yang benar. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab syara', yasyara'u syara'an wa syari'atan, yang berarti jalan ke tempat air, dalam arti menuju ke tempat yang arah yang benar yang harus dituntut gitu. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Nah, kan. Selanjutnya ada yang menurut terminologi syariat berarti jalan yang diterapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, syariat dalam terminologi ini membahas mengenai agar manusia ini benar-benar bahagia di dunia maupun di akhirat dengan cara memenuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Contohnya seperti menjalankan sholat waktu gitu. Nah, makna ini meliputi seluruh paduan Allah kepada hambanya, para rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Jadi ringkasnya itu syariat Islam merupakan keseluruhan daripada ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu yaitu sesuatu yang disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Nah, adapun ciri-ciri syariat. Ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut. Itu yang pertama, satu, ketuhanan atau robbaniyah. Dua, universal. Tiga, menyeluruh. Empat, asli dan abadi. Lima, mudah serta menghilangkan kesusahan. Enam, memelihara maslahat manusia. Tujuh, keseimbangan atau tawazun. 8, terakhir, hubungan erat atau talazum antara akidah dan kehidupan. Pengertian fikih. Pengertian fikih artinya paham. Sedangkan secara istilah, fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Nah, jadi fikih ini sesuatu yang membahas pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amaliyah. Berikut dalil-dalilnya. Jadi fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Seperti itu. Adapun fikih secara semantis, kata fikih bermakna fan al-syasha al-daqiqah atau faham yang mendalam, mengetahui, paham terhadap pembicaraan orang lain, atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Baik, selanjutnya pengertian tasyri'. Nah, tasyri' di sini adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Sedangkan secara terminologis, tasyri' oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad kita, agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badannya manusia maupun yang berkaitan dengan masalah kaidah, akhlak, dan budi pekerti itu sendiri. Jadi manusia dituntut untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencapai tujuan dunia akhirat yang abadi gitu. Adapun syariah dalam pengertian itu dipetik kata tasyri' yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasyri' sendiri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri' samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan tasyri' wada'i. Selanjutnya, pengertian di atas dapat kita jelaskan, yaitu memberikan pemahaman mengenai bahwa tasyri' merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat Islam. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasyri'. Sebaliknya, tasyri' di dalamnya adalah substansi daripada syariat Islam. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai instrumen dalam filsafat hukum. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Boswo.